Ya pemirsa, keanehan Sirekap dalam proses pengumpulan dan penghitungan suara muncul kembali. Tak ada angin, tak ada hujan, data Sirekap di wilayah Sukmajaya dan Tapos Depok berubah sendiri. Pertanyaannya, apakah memang ada upaya manipulasi di balik berubahnya data Sirekap ini? Kami bahas bersama dengan pakar digital forensik Agung Harsoyo. Namun sebelumnya kami menyayangkan Ketua KPUD Depok Willy Sumarlin yang belum bisa memenuhi undangan dialog malam hari ini. Kabarnya dikarenakan sedang mengikuti rapat pleno. Begitupun perwakilan dari PKS yang sampai dengan saat ini belum ada yang bersedia untuk memenuhi undangan dialog malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Mas Agung, selamat malam. Selamat malam, Fani. Baik, Mas Agung, saya harus konfirmasi lagi. Bingung sebenarnya Sirekap, datanya bisa berubah-ubah sendiri, tapi berdasarkan pengakuan dari Ketua KPUD Depok, adanya perubahan persentase atau suara yang masuk ke partai-partai tertentu ini katanya dengan sendirinya, nggak ada yang mengoperasikan, tidak ada yang mengawal atau apapun itu tiba-tiba terjadi. Mungkin tidak dalam sistem teknologi, dalam keilmuan ini terjadi? Jadi kalau dari sisi teknologi itu sesungguhnya ada jargon yang biasanya orang nyebut proses, people, dan teknologi. Jadi ketiga-tiganya ini mestinya sinkron ya. Dan kalau dalam kasus ini ketika tadi disampaikan oleh KPUD Depok ya, bahwa ada pergerakan, sesungguhnya sistem Sirekap ini kan ada adminnya ya. Iya. Jadi dalam hal ini mestinya ada yang bertanggung jawab. Kenapa berubah sendiri misalnya seperti begitu ya. Jadi kalau dari sisi digital forensik justru hal-hal semacam ini perlu untuk diteliti lebih lanjut. Kenapa berubah, dari mana dia berubah, siapa yang mengubah, dan seterusnya. Oke. Itu Mbak Fani. Secara logika, tapi kalau tidak ada people-nya, tidak ada admin, tidak ada subjeknya, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Jadi beberapa kemungkinan. Beberapa kemungkinan kan ada user tertentu yang memiliki akses, kemudian dia melakukan perubahan. Kayak itu hacker gitu, Mas Agung? Kayak hacker misalnya? Itu kemungkinan berikutnya. Jadi kalau hacker kan nanti dia perlu dicari dari pintu mana dia bisa masuk. IP address. Kemudian bagaimana dia masuk tanpa bisa dicegat oleh admin yang menangani Sirekap. Jadi nanti kalau itu berasal dari luar, artinya ini kan user di Sirekap ini kan cukup banyak ya. Jadi yang kita ketahui kan yang bisa mengubah itu dari PPK. Itu informasi dari pers yang ada kan seperti begitu ya. Itu user yang ada di kecamatan. Jadi akun dari masing-masing user tadi itu nanti bisa kita telusuri. Jadi apakah pengubahan itu berasal dari user yang sudah terdaftar? Artinya itu kan internal dari sistem Sirekap, kira-kira gitu ya. Kemungkinan kedua yang Mbak Fani sampaikan tadi bahwa ada hacker yang masuk kemudian mengubah data-data yang ada di Sirekap. Dan itu sekali lagi nanti bisa dilakukan forensik sesungguhnya dari pintu mana begitu ya, kemudian kapan dan seterusnya. Oke, dari mana dan juga kapan serta tujuannya apa ya? Kalau misalnya bisa kita telusuri dari hasil audit forensik tersebut. Tapi lagi-lagi gini, kalau misalnya kita bicara mengenai suara, ini kan adalah objek vital yang benar-benar menjadi sebuah
objek utama dari penghitungan atau dari sistem Sirekap itu sendiri, Mas Agung. Ketika ada user tertentu, people di baliknya, baik itu kemungkinannya user atau itu hacker, ketika ingin atau ketika outputnya jadi ada perubahan suara di sistem Sirekap tersebut, apakah kita perlu atau bisa khawatir bahwa memang ada upaya untuk memanipulasi suara? Seperti tadi, sesungguhnya kalau dari sisi governance ya, governance mestinya tadi itu ada proses ya, proses yang berjenjang dari KPPS ya. Jadi ketika KPPS memasukkan foto, kemudian muncul data angka yang berasal dari foto itu, ketika ada kesalahan mestinya ada SOP atau proses untuk memperbaiki dari bawah. Kemudian dari situ nanti ada mekanisme validasi bahwa memang pada jam sekian PPK dan KPPS itu melakukan koreksi, itu disebut sebagai adjudikasi ya. Jadi pembetulan angka yang dibaca keliru oleh sistem, maka dilakukan pembetulan oleh yang dalam hal ini oleh yang berhak ya, atau oleh yang berkepentingan. Jadi yang berhak itu kan kalau menurut sistem Sirekap kan ada di PPK ya. Akan tetapi datanya sendiri kan dari TPS masing-masing. Jadi mestinya ada proses untuk mengoreksi ketika ada kekeliruan, dan setelah itu maka ada mekanisme untuk ngunci ya. Jadi ini sudah betul hari kedua yang saya bayangkan seperti begitu, sehingga tidak berlarut-larut seperti sekarang ini. Jadi kalau berlarut-larut berarti dari tiga hal tadi, people, process, dan teknologi, pasti ada persoalan di ketiga-tiganya. Kira-kira begitu Mbak Fani. Baik. Saya ingin mengajak Pak Agung dan juga pemirsa mungkin untuk kembali mendengarkan pernyataan dari Ketua KPUD Kota Depok yang mengabarkan ada indikasi penggelembungan suara ke partai lain melalui sistem Sirekap yang kabarnya tidak ada angin, tidak ada apapun itu, tiba-tiba berubah sendiri. Berikut ini. Yang masuk ke sistem Sirekap itu mencoba merubah hasil yang ada Sirekap. Tapi kan acuan kita bukan kepada Sirekap. Sirekap itu kan hanya alat bantu. Kita tetap kepada Ceplano, sehingga apabila ada kesalahan terhadap Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat kepada Ceplano. Gitu Pak. Ya. Jadi kita ini satu-satu ya Pak ya. Kalau Sawangan memang saya nggak dapat laporan. Tiba-tiba pada saat pleno itu data berubah gitu kan. Karena awalnya saya kan monitoring untuk seluruh yang belum pada malam minggu itu untuk kapan dilakukan proses rekapitulasi. Nah, semuanya itu masih aman. Kemudian pada minggu siang memang ada pergerakan itu tadi yang di luar kendali daripada PPK Pak. Contoh di Tapos itu posisi sedang istirahat, PPK mungkin Bapak juga dengar ceritanya, ibaratnya kan gitu. PPK istirahat, Panwascam itu tiba-tiba Sirekap bergerak sendiri, ibaratnya. Yang pada saat PPK ada di situ memelototin itu, ibaratnya itu. Nah, kemudian itu di Tapos ya, di Tapos. Kemudian di Sukmajaya juga melaporkan ketika ada finalisasi, komputernya tiba-tiba putih. Terus ada beberapa, mungkin Bapak-Bapak juga udah terima laporan juga kan, tiba-tiba ada angka yang berubah tanpa mereka melakukan itu, ibaratnya kan gitu. Nah, kemudian apa yang kami lakukan untuk Kecamatan Sukmajaya sudah clear Pak, sudah dilakukan pencermatan di tingkat PPK bersama saksi Panwascam dengan melakukan cross check terhadap Ceplano yang ada di Sirekap itu, dengan mencocokkan apabila Sirekap tidak sesuai dengan Ceplano maka dilakukan koreksi atau pembetulan disesuaikan dengan Ceplano. Oke, saya kembali ke Mas Agung. Mas Agung, yang Anda tangkap dari pernyataan atau tes kronologi yang sementara tadi diceritakan oleh Ketua KPUD Depok,
Seperti apa lagi istirahat semuanya tiba-tiba misteri. Sirekap datanya berubah sendiri. Jadi sekali lagi tidak ada cara lain ya untuk mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi itu adalah melalui Audit. forensik Oke. atau audit ya. Audit forensik itu sesungguhnya mirip-mirip. Jadi mengecek sesungguhnya apa yang terjadi, menemukan sebab-sebab, merangkaikannya dan seterusnya. Jadi dalam hal ini itu tampak bahwa ada user selain PPK karena PPK-nya kan ada di situ ya. PPK-nya ada di situ, maka sesungguhnya ada user lain. Yang dalam hal ini user lain itu tentu saja dapat diketahui nanti ketika masuk ke sistem Sirekap ya. Jadi nanti ada namanya super user yang sekali lagi sistem itu akan melakukan logging ya. Oke. Logging pencatatan yang terkait dengan event-event yang terjadi. Jadi tadi kalau ada event di Depok jam sekian, kemudian tiba-tiba putih misalnya begitu ya. Kemudian dari beberapa saat kemudian ketika muncul lagi angka-angkanya sudah berubah. Nah itu nanti akan nampak betul sesungguhnya siapa sih yang bisa masuk ke situ. Pasti yang bisa masuk ke Sirekap itu ada dua kemungkinan tadi ya Mbak Fani. Jadi satu itu adalah user-user yang sudah terdaftar. Kemudian dua itu adalah hacker kalau itu ada hacking ya. Oke. Jadi kalau kasus yang ada di dunia itu kebanyakan justru adalah user yang terdaftar. Nah ini nanti ada konsep manajemen user ya. Jadi user-user yang bisa mengubah apakah memang hanya PPK. Kalau menurut saya mestinya hanya PPK terkait dengan data-data itu ya. Tapi gini, Mas Agung kalau misalnya bukan PPK, ini aplikasinya atau ya Sirekap ini sendiri tuh bisa dikendalikan dari luar nggak secara remote gitu atau servernya tuh dikendalikan dari mana gitu? Jadi kalau itu mungkin. Okay. Jadi itu adalah kemungkinan yang kedua tadi saya sampaikan bahwa hacker ada kelemahan ya. Kalau di IT kan disebutnya vulnerability ya. Iya, vulnerability. Jadi ada vulnerability yang kemudian oleh hacker itu dimanfaatkan sehingga hackernya mampu menembus itu. Akan tetapi kalau menurut pengalaman saya sesungguhnya sangat sulit kalau kaitannya dengan basis data ya. Jadi kalau ini nanti mesti cukup mendalam ya. Cara melihatnya kok ada pihak-pihak yang mampu mengakses database kalau dalam hal ini untuk kemudian ditampilkan di Sirekap. Oke. Ya lagi-lagi ini semuanya akan bisa diketahui kalau misalnya ada proses audit forensik tersebut. Nah Mas Agung ketika misalnya nanti benar akan dilaksanakan bentuk audit forensik tersebut atau penyelidikan secara forensik, biasanya butuh waktu berapa lama, Mas Agung, untuk mengetahui siapa tahu ada siapa tahu ini ada tujuannya mengapa terjadi fenomena seperti ini, berapa lama? Kalau audit itu sesungguhnya kan nanti bergantung pada scope ya. Jadi scope-nya mau sampai di mana. Kalau dalam hal ini hanya satu case yang ada di Depok tadi, itu mestinya bisa cepat ya, 2-3 hari atau seminggu lah misalnya begitu ya. Sekalian koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang itu cukup. Kalau kaitannya dengan yang kasus yang tadi ya. Karena itu kasusnya kan melihat log, melihat kan begini, yang namanya IT itu kalau di bidang kami itu biasanya melihatnya secara berjenjang begitu ya. Berjenjangnya itu di sisi jaringan, apakah ada penyusup atau tidak, misalnya begitu ya. Kemudian di level
operating system. Apakah di level operating system ada hacker atau tidak. Kemudian nanti baru level aplikasi. Aplikasi itu ada yang bisa mengakses pada saat itu, misalnya tadi yang kasusnya di Depok, itu apakah ada yang bisa mengakses dari pihak luar. Kemudian terakhir baru di level database. Jadi sesungguhnya kalau forensik nanti akan meliputi 4 layer tadi ya, layer jaringan, layer operating system, layer aplikasi, dan layer basis data. Oke, Mas Agung, saya juga ingin bertanya terkait dengan bagaimana aplikasi Sirekap ini sebenarnya berlaku. Ketika Mas Agung memantau dari awal Sirekap ini beroperasi sampai dengan saat ini dengan informasi seputar beberapa kejanggalan atau apa ya kita menyebutnya malfunctioning yang terjadi selama proses beroperasinya, baik dari proses peresmian sampai dengan proses rekapitulasi suara. Dari perspektif Mas Agung, apa saja masalah atau tantangan yang diakibatkan oleh Sirekap ini? Jadi begini, yang namanya aplikasi itu merupakan suatu software yang terkait langsung dengan bisnis proses. Dalam hal ini bisnis proses membawa suara dari TPS menuju ke sistem informasinya KPU, kemudian dari situ melakukan pemrosesan yang berupa penjumlahan dan seterusnya, kemudian melakukan penampilan. Kira-kira seperti begitu ya. Nah, dari hal ini maka sesungguhnya ada proses-proses yang mesti dilalui. Satu, mestinya ada SOP dari KPU yang dalam hal ini nanti oleh pengembang dijadikan sebagai SRS ya, Software Requirement and Specification. Jadi itu nanti harus harus ada begitu ya. Nah dari situ pengembang melakukan atau membuat aplikasi. Nah dari situ nanti ada semacam audit penerimaan. Kata lain adalah yang disebut dengan BAST ya, berita acara penerimaan akhir ya. Kita kira-kira begitu atau sistem. Jadi itu satu hal. Kemudian dari sisi pengembang sendiri mestinya ada namanya QA ya, Quality Assurance. Jadi selama proses itu kan pengembang itu membuat semacam modul-modul dari aplikasi. Masing-masing modul diuji apakah sesuai dengan SRS tadi yang saya sampaikan. Kalau lolos, nah kemudian pada tahap tertentu setelah diaudit atau ada BAST tadi ya, berita acara serah terima ya, berita acara serah terima, maka itu kemudian di freeze. Di freeze itu artinya bahwa ini sudah jadi, kemudian tidak diapa-apakan. Nah, yang jadi soal adalah mudah-mudahan tidak benar ya. Pada saat hari H, sebelum ada data masuk, ketika dicek ternyata sudah ada data. Itu nanti perlu perlu diaudit itu. Karena itu hal yang biasa ketika masih dalam pengembangan itu biasa begitu. Akan tetapi ketika di freeze sudah tidak boleh lagi ada data yang masuk selain dari TPS. Berarti memang banyak yang bisa dibilang tidak ideal dalam proses pengadaan Sirekap ini sampai dengan proses, maksudnya jadi berdampak pada proses operasional dan juga masalah-masalah yang muncul saat ini. Tapi sebelumnya terima kasih atas insight-nya Mas Agung dalam Sindopre malam hari ini. Kita harapkan agar banyak solusi yang akan muncul ya terkait dengan bagaimana keberatan dan juga situasi yang terdampak akibat proses Sirekap saat ini berlaku. Terima kasih sebelumnya Mas Agung sekali lagi. Salam sehat selalu. Selamat malam, sampai jumpa.